Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kita belajar kembali mempelajari tauhid dari kitab Tanwirul Qulub yang disusun oleh beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi, amin. Semoga kita mendapat manfaat, diberi manfaat untuk kita oleh Allah dari ilmu-ilmu dan kebijaksanaan beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal wujudu, mongko anapun utawi sifat wujud. Ini kita memulai membahas satu persatu dari aqaid 50, aqaid 50, keyakinan 50 yang terkenal di kalangan kaum muslimin Indonesia maupun luar Indonesia. Mayoritas umat Islam mengenal aqaid 50 ini. Aqaid 50 sendiri adalah 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil atas Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil atas Rasul, 1 sifat jaiz Allah, 1 sifat jaiz Rasul. Fa'amal wujudu, mongko anapun utawi sifat wujud, iku fahuwa mongko utawi al wujud, iku thubutu syai'i tetepe suwiji-wiji. Adapun makna sifat wujud, arti dari wujud adalah tetapnya sesuatu. Sesuatu kalau tetap maka dia disebut wujud. Kalau tidak tetap, tidak ada, wujud dan subut ini ya sebetulnya ya sama saja. Ini kata lain dari wujud. Kalau tidak tetap maka tidak ada. Wa tahaqququhu lan dadi nyatane benere syai'. Ini juga sama, tahakkuk ini juga kata lain dari sifat wujud. Artinya sesuatu yang menjadi nyata, benar adanya, maka itu adalah wujud. Kalau tidak nyata adanya, maka tidak wujud. Bihaitsu yasihhu, kelawan sekirone jadi mungkin, jadi sah, jadi masuk akal, opo ayura yento bisa den ngerteni apa syai'. Sesuatu yang wujud ini harus memenuhi syarat bisa diketahui adanya, bisa dimengerti adanya. Yura di sini ditafsirkan sebagai yu'lam, ayyu'lama. Jadi kalau sesuatu benda ataupun keadaan ini nggak bisa dimengerti adanya, nggak bisa dijangkau oleh akal adanya, nggak bisa diindra maupun nggak bisa diangan-angan adanya, maka berarti tidak memenuhi syarat sebagai sesuatu yang wujud. Berarti dia masih adam. Kemudian wal wujudu tawi sifat wujud iku wajibun kang mesti. Ingat, kalau di dalam kitab tauhid, kalau dalam pembahasan tauhid, kata-kata
atau diksi wajib itu bermakna mesti atau pasti. Lahu kedue Allah Ta'ala halimulur sapa Allah. Sifat wujud itu merupakan hal yang pasti bagi Allah Ta'ala. Jadi wajib nanti kalau dalam pembahasan fikih itu pengertiannya lain. Yang paling terkenal itu wajib itu ya pengertian di dalam fikih, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, yang ketika dikerjakan mendapat pahala, dan ketika tidak dikerjakan maka mendapat dosa. Itu wajib dalam pembahasan hukum Islam. Dalam pembahasan hukum Islam wajib seperti itu. Nah, kalau pembahasan akidah, wajib ini menggunakan arti pasti, artinya sesuatu yang selalu begitu, tidak mungkin tidak begitu, itu wajib. Contohnya ini, wal wujudu wajibun lahu ta'ala. Sifat wujud itu pasti ada pada Allah Ta'ala. Artinya menurut logika, menurut segala kecerdasan akal manusia, tidak masuk akal bila tidak bersifat wujud. Allah itu, Tuhan itu pasti wujud, tidak masuk akal kalau tidak wujud. Itu wajib. Lidzatihi, kedua dzati Allah, artinya ada tanpa diadakan, ada dengan sendirinya, ada asli, ada. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadi hanya Allah saja wujud yang lidzatihi, wujud yang tanpa diwujudkan, memang asli wujud. Ini maknanya sebetulnya mendalam sekali. Kalau tauhid, konsep wujud ini kita pahami, kemudian kita amalkan, kita nanti akan tahu kelanjutan atau konsekuensi dari keyakinan kita bahwa hanya Allah yang ada sendiri, ada asli, maka tentu kita akan mudah menghayati wisdom, sebuah kebijaksanaan seorang manusia, seorang hamba, bahwa apapun yang ada pada hamba ini, pada manusia ini, tidak ada yang asli, tidak ada yang ada asli. Semua itu ada karena diadakan. Baik itu jenis kelamin, dijadikan laki-laki, dijadikan perempuan. Terus keterkaitan, keterhubungan kita dengan orang tua. Kita punya ibu itu, kita punya ayah itu. Ini semua karena diwujudkan oleh Allah seperti itu. Lanjut lagi, keadaan kita yang tinggi, tubuhnya ukurannya tinggi dan besar, ada yang kerempeng. Ini diadakan oleh Allah, tidak kita mengadakan sendiri. Itu hakikatnya. Oke, mumpung tidak lupa, jadi ilmu tauhid ini biasa dikatakan hakikat. Jadi hakikatnya seperti itu. Kalau dikatakan hakikat ini, urutannya begini. Kalau dikatakan hakikat ini, kok kita mampu menghayati kebenarannya, kita akan menjadi bijaksana, menjadi nyaman, menjadi bahagia, menjadi tentram. Nah, hakikat itu tidak berubah. Hakikat itu
tidak terpengaruh oleh kita. Hakikatnya seperti itu hakikatnya. Baik kita mau memahaminya atau sebagian kita ada yang menolak, ya hakikatnya seperti itu. Kebenaran ya seperti itu. Nah, jadi ini cobaan bagi kita. Maukah kita rendah hati untuk memahami hakikat itu? Setelah kita pahami kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita diajarkan bahwa al-wujud wajibun lahu ta'ala lidzatihi. Allah lah yang pasti ada, asli, tidak karena diadakan. Kita hayati bahwa selain Allah itu ada karena diadakan. Sebagian dari kita dijadikan alim. Alim itu dijadikan alim. Sebagian dari kita dijadikan kaya. Kaya itu dijadikan kaya. Selamat saja dalam keadaan bagaimanapun. Jelalah, ada kecelakaan ya selamat, ada kejadian begini kita nggak terkena, selamat. Keselamatan ini juga karena diadakan selamat, karena dijadikan selamat. Coba, kurang bijaksana apa kalau kita ketika mendapatkan sesuatu, diberi keadaan apapun, keadaan yang menyenangkan, menguntungkan, membanggakan, kita selalu sadar, kita selalu ingat itu adalah diberi, itu adalah ditakdirkan, itu adalah dijadikan. Nanti setiap keadaan, karena keadaan ini terus berganti setiap detik, setiap menit, setiap hari, terus-menerus kita mengalami berbagai keadaan yang berkembang, yang berubah. Asalnya berjalan, kemudian duduk, kemudian berdiri, kemudian tidur, terus berubah. Lah keadaan ini nggak ada yang ada dengan sendirinya, karena yang ada dengan sendirinya hanyalah Allah. Selain Allah itu maujud bi khalqillah, ada karena diciptakan oleh Allah. Akhirnya orang itu menjadi bijaksana, nggak sombong dan nggak mudah patah semangat, karena toh semuanya itu hanya dijadikan oleh Allah. Ketika kita mau mendekat kepada Allah untuk ke masa yang akan datang, ke masa nanti, agar dijadikan yang bagus-bagus, yang beruntung, yang membanggakan, ya mungkin sekali itu karena Allah Maha belas kasih. Jadi kita terus mengamalkan bahwa sifat wujud ini, yang lain itu diwujudkan karena Allah itu wujud. Ini akan membuat kita ini selalu mudah bersemangat mendekatkan diri kepada Allah, agar untuk kita diwujudkan hal-hal yang baik-baik, yang membanggakan, yang soleh, solihah, begitu. Kemudian azalan ing dalam keadaan azali, wabadan lan ing dalam selawase. Azalan ini sebuah keadaan di mana apapun belum ada, di mana apapun tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Itu azali. Kalau abadan, azalan itu berarti zaman pun belum ada. Oke, zaman itu ada pasti karena ada sesuatu yang lebih dari satu. Ketika orang menghayati Allah Maha Satu, selain Allah aslinya tidak ada, maka tentu saja nggak ada zaman. Zaman itu pasti terkait antara dua hal.
Misalnya sekarang ini zaman sekarang. Nah, sekarang itu karena ada kemarin. Kalau nggak ada kemarin, nggak ada sekarang, nggak ada besok, sekarang juga nggak ada. Wong cuma satu. Nah itu keadaan itu seperti keadaan seperti itu namanya azal. Jadi azal ini bukan zaman. Zaman itu belum ada ketika azal ini. Sebetulnya begitu. Tapi sebagian guru ngaji itu azali itu zaman azali. Zaman sebelum ada zaman. Gitu. Oke, yang lebih tepat azal itu keadaan di mana Allah ada walam yakun syai'un ghairu, dan selain Allah tidak ada. Itu azali. Kalau abadan ini selamanya, artinya Allah pasti ada selamanya, tidak pernah tidak ada. Wadidu utawi sewali sifat wujud iku al-adamu, sifat mustahil adam, tidak ada, ora ono. Jadi mustahil itu lawan kata dari wajib. Kalau wajib tadi pasti adanya, kalau mustahil pasti tidak adanya. Kalau wajib itu pasti masuk akalnya, kalau mustahil pasti tidak masuk akal adanya. Jadi mustahil tidak masuk akal adanya Allah kalau bersifat tidak ada. Manusia itu nggak mampu berpikir yang sampai pada kesimpulan, yang sampai bisa menyimpulkan Tuhan tidak ada. Itu nggak bisa. Menyimpulkan begitu nggak bisa. Secerdas-cerdasnya manusia, menggunakan kecerdasannya maupun menggunakan al-ayat al-kauniyah atau musyahadah, menggunakan kenyataan yang terpampang oleh kita berupa alam semesta ini, orang nggak akan bisa berpikir sampai menyimpulkan Tuhan tidak ada. Berarti al-adam itu adalah mustahil atas Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar bahwa Allah bersifat wajib, bersifat wujud. Allah maha ada. Saya ulangi, Allah maha ada. Selain Allah, apapun itu, baik benda maupun keadaannya benda, atau berupa manusia maupun keberuntungan manusia, semua itu ada karena diadakan. Bukan wujud asli, tapi wujud karena diwujudkan oleh Allah. Demikian, semoga banyak manfaat dan barokahnya. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.